Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ardan Daraja. Di sini saya akan memaparkan hasil dari jawaban UAS etika bisnis yaitu mengenai kasus Erigo, menganalisis dan solusi berbasis etika bisnis. Oke, langsung saja. Nah, ini untuk kasus etika bisnis Erigo yaitu ada latar belakang, permasalahan yang terjadi, dampak kasus terhadap perusahaan. Untuk kronologi kasusnya, yaitu salah satu kasus pelanggaran yang menjadi perhatian adalah pengungkapan oleh seorang karyawan Erigo melalui akun media sosialnya. Dalam unggahannya, ia menjelaskan bagaimana dirinya dan beberapa karyawan lainnya dipaksa mengundurkan diri tanpa pesangon dengan diberi dua pilihan, membayar ganti rugi sebesar 30 juta atau mengundurkan diri secara sukarela. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan perbedaan hasil stok opname atau perhitungan stok barang di gudang dan disesuaikan dengan data di komputer. Dari hasil penelusuran, tim operasional menemukan banyak barang yang tidak terscan karena malfungsi sistem pintu sensor matic sehingga datanya tidak muncul. Namun kesalahan sistem tersebut tidak segera diperbaiki. Lebih jauh lagi, karyawan tersebut juga menyatakan bahwa perusahaan belum membayar upah selama satu bulan, yang jelas melanggar hak-hak pekerjaan yang dianggap oleh oknum tenaga kerja di Indonesia. Kasus ini kemudian menjadi viral di media sosial hingga menarik perhatian publik dan memperburuk reputasi Erigo. Langsung saja ke pembahasan. Identifikasi sektor bisnis yang terdampak. Yang terdampak itu industri retail dan fashion. Kepercayaan konsumen menurun. Di sini kepercayaan konsumen terhadap merek dapat menurun akibat isu etika bisnis yang mencuat. Kemudian potensi boikot. Potensi boikot dari pelanggan yang peduli terhadap hak pekerja dan transparansi bisnis. Kemudian sektor ketenaga kerjaan. Perlakuan terhadap karyawan yang tidak sesuai dengan regulasi tenaga kerja dapat menciptakan preseden buruk di industri. Kemudian peningkatan kasus serupa. Potensi meningkatnya kasus serupa jika tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Kemudian sektor keuangan dan investasi, kehilangan kepercayaan investor. Investor dan mitra bisnis bisa kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan yang berdampak pada pendanaan dan ekspansi bisnis. Kemudian hambatan kerjasama. Di sini reputasi buruk dapat menghambat kerjasama dengan vendor dan pemasok. Kemudian e-commerce dan marketplace, dampak pada platform penjualan. Platform yang menjual produk Erigo bisa terdampak jika kasus ini meluas dan menyebabkan penurunan permintaan produk. Marketplace dengan kebijakan ketat mengenai etika bisnis bisa mempertimbangkan evaluasi terhadap brand. Kemudian isu etika bisnis dalam kasus Erigo, yaitu hak pekerja dan ketenaga kerjaan. Pertama ini PHK sepihak, pemutusan hubungan kerja sepihak. Karyawan dipaksa mengundurkan diri dengan opsi membayar ganti rugi atau mengajukan resign sukarela yang bertentangan dengan prosedur PHK yang adil. Kemudian hak atas pesangon. Karyawan yang mengundurkan diri tidak menerima pesangon, padahal mereka tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Kemudian tunggakan upah. Gaji 1 bulan yang belum dibayarkan melanggar hak pekerja yang dijamin dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia. Kemudian faktor penyebab pelanggaran. Yang pertama, tekanan finansial dan operasional. Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan keuangan dan melakukan efisiensi dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan bagi pekerja. Kemudian sistem dan prosedur yang bermasalah. Kesalahan sistem pintu sensor matic menyebabkan selisih stok, tetapi tanggung jawab malah dibebankan pada karyawan tanpa penyelidikan lebih lanjut. Berikutnya isu etika bisnis dalam kasus Erigo. Analisis kasus Erigo dalam perspektif etika bisnis. Yang pertama, etika deontologi, pelanggaran terhadap kewajiban moral. Dalam kasus Erigo, perusahaan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memperlakukan karyawannya secara adil, termasuk membayar upah tepat waktu dan tidak melakukan PHK sepihak tanpa pesangon. Kemudian etika utilitarianisme, lebih banyak dampak negatif daripada manfaat. Dampak negatifnya lebih besar, kehilangan kepercayaan karyawan, reputasi buruk di mata publik, dan potensi tuntutan hukum.
Kemudian yang ketiga, etika keutamaan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Erigo menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Alih-alih menyelesaikan masalah sistem inventaris dengan solusi yang adil, perusahaan memilih langkah yang merugikan bagi karyawan. Dampak terhadap bisnis, konsumen, dan masyarakat. Yang pertama, dampak terhadap bisnis Erigo, yaitu dapat menurunnya reputasi, menurunnya penjualan, dan dampak terkena hukum. Kemudian dampak terhadap konsumen, konsumen kepercayaan terhadap brand lokal menurun, dan loyalitas konsumen berkurang. Kemudian dampak terhadap masyarakat dan industri retail, yaitu presiden buruk bagi industri lain, meningkatkan kesadaran hak pekerja. Nah, ini rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama yaitu penerapan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan, menjalin PHK sesuai regulasi, memberikan pesangon kepada karyawan. Yang kedua, penyelesaian hak karyawan secara transparan, melunasi gaji tertunda, membangun komunikasi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, audit independen, publikasi hasil audit. Yang keempat, rehabilitasi citra dan reputasi perusahaan, kampanye branding berbasis etika bisnis, kolaborasi dengan komunitas pekerja. Yang kelima, reformasi manajemen dan kebijakan internal, pelatihan etika bisnis, dan pengawasan dan serta audit berkala. Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan, kasus Erigo membuktikan bahwa pelanggaran etika bisnis bisa berdampak buruk bagi perusahaan, karyawan, dan pelanggan. Dampak negatifnya yaitu reputasi perusahaan menurun, pelanggan dan investor kehilangan kepercayaan. Kemudian penjualan bisa turun karena boikot dari konsumen. Yang ketiga, risiko masalah hukum jika hak karyawan tidak terpenuhi. Kemudian pentingnya etika bisnis. Perusahaan harus adil dalam memperlakukan karyawan dan transparan dalam operasionalnya. Menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis sangat penting untuk kelangsungan usaha. Solusi perbaikannya yaitu menjalankan PHK sesuai aturan dan memberikan hak karyawan, membayar gaji tepat waktu, dan meningkatkan transparansi perusahaan. Memperbaiki citra bisnis dengan kampanye dan program sosial. Kesimpulannya, bisnis yang ingin sukses harus menjalankan etika dengan baik, adil, dan bertanggung jawab agar tetap dipercaya dan berkembang. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.